Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Pagi. Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kemarin adalah mendengarkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Aiman Wicaksono kemarin hadirkan 2 saksi dalam sidang pra-peradilan dengan agenda pembuktian. Saksi ahli yang dihadirkan merupakan pakar hukum pidana Suparji Ahmad serta Wina Armada yang merupakan pakar hukum dan etika pers. Selain saksi ahli, tim kuasa hukum Aiman juga membawa sejumlah barang bukti. Iya, saksi ahli kita ada 2. Yang pertama ahli di bidang hukum acara pidana dan yang kedua ahli di bidang hukum pers. Hari ini dua-duanya hadir, siap untuk memberikan pendapat berkaitan dengan kasus yang sedang kita ajukan di pra-peradilan. Kita bawa bukti dokumen, ada 3 bukti tertulis dan tambahannya adalah ahli. Ia membuktikan pertama bahwa saudara Aiman Wicaksono ini merupakan seorang wartawan gitu ya. Kemudian bukti yang menerangkan bahwa ada izin penetapan pengadilan yang ditandatangan oleh wakil ketua pengadilan gitu. Kemudian ada bukti yang menerangkan bahwa betul penyidik telah atau termohon telah menyita 4 barang bukti yang dirincikan itu. Itu sebetulnya untuk bukti tertulis lebih ke poin itu gitu ya. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin telah menggelar sidang replik atau jawaban atas respon termohon di hadapan Majelis Hakim Tunggal. Tim kuasa hukum Aiman Wicaksono menegaskan pihaknya akan konsisten terhadap dalih pemohon dan meminta hakim mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Tim kuasa hukum juga menegaskan penyitaan telepon Aiman tidak sah, bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan. Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan atau GARDA menggelar aksi di depan kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menuntut pemilu diulang karena masifnya dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran pada pemilu 2024. Demonstrasi menuntut pemungutan suara ulang dilakukan di kantor Bawaslu Yogyakarta. Aksi ini digelar oleh ratusan orang yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan. Masa aksi melakukan long march dari lapangan Minggiran Mantri Jeron menuju ke kantor Bawaslu DIY. Selain membawa poster dan spanduk, masa juga membawa 2 buah toples berisi kerupuk yang telah alot. Hal ini sebagai simbol bahwa penyelenggara pemilu dinilai melempem menyikapi segala kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024. Masa aksi juga menyerahkan 2 buah toples atau kaleng berisi kerupuk melempem kepada Ketua Bawaslu Yogyakarta. Dengan tujuan adalah menginginkan Bawaslu itu bertindak seperti tugasnya sebagai badan pengawas dan pemilu. Tentu kita tahu bahwa pemilihan umum adalah satu-satunya instrumen demokrasi di Indonesia. Kita tidak urusan kok mau pemimpinnya siapa saja. Tetapi yang kita inginkan adalah mencari pemimpin Indonesia yang amanah sesuai dengan jalannya. Dalam pernyataan sikapnya, masa beranggapan bahwa Bawaslu sebagai instrumen demokrasi telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Menyoroti banyaknya masalah di pemilu 2024, Indonesia Corruption Watch dan Kontras mengirimkan surat permohonan informasi publik ke KPU RI. ICW dan Kontras memberikan tenggat waktu 3 hari kepada KPU untuk memberikan dokumen penjelasan terkait permasalahan yang terjadi selama pemilu. Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi gedung KPU RI pada Kamis pagi. Kedatangan mereka untuk mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada KPU RI terkait permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu 2024. ICW dan Kontras menyoroti sejumlah masalah, termasuk kesalahan pemindaian data dalam aplikasi Sirekap yang menimbulkan kegaduhan, serta dugaan kecurangan saat hari pencoblosan. Apapun itu harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi, apalagi untuk permasalahan yang sudah jadi
menjadi perbincangan di tengah publik yang besar, gitu ya. Publik luas sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap, gitu ya. Tapi KPU tidak memberikan informasi mengenai itu kan ironis sebetulnya. Harusnya apapun itu yang berkenaan dengan Sirekap, mau anggarannya, mau pengadaannya itu diberikan oleh KPU. Jadi tidak ditutup-tutupi. ICW dan Kontras memberi tenggat waktu 3 hari kepada KPU RI untuk memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran aplikasi Sirekap. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Partai Umat mendesak KPU untuk menghentikan perhitungan suara pemilu 2024 melalui penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Partai Umat menilai separuh suara mereka hilang karena disebabkan kekacauan Sirekap dan mendesak perhitungan secara manual. Hal itu disampaikan dalam pernyataan sikap Partai Umat pada Kamis siang di Jakarta. Partai Umat meminta kepada KPU untuk melakukan perhitungan suara secara manual sebab penggunaan Sirekap telah menimbulkan keresahan. Partai Umat kemudian mengusulkan kepada KPU untuk menggunakan e-voting dalam pemilu selanjutnya yang lebih aman dari kecurangan dan hemat biaya. Sementara itu, Partai Umat saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Partai Umat merasa mereka dan partai baru dirugikan dengan berkurangnya suara legislatif sehingga berada di bawah ambang batas. Dan sebagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin. Ya, begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian. Sementara itu, KPU menegaskan tetap berupaya melaksanakan kegiatan perhitungan di tengah tuduhan dugaan kecurangan dan manipulasi suara dalam pemilu 2024. Ya, yang jelas kami berupaya maksimal untuk melakukan akurasi data. Sekali lagi, Sirekap hanya alat bantu untuk publikasi formulir model C hasil plano. Dan setiap peserta pemilu memiliki saksi di TPS, setiap peserta pemilu memiliki dokumen salinan formulir model C hasil. Jadi silahkan saja disinkronisasi dengan data yang ada di Sirekap. Apabila mendapati adanya data anomali, kami persilahkan untuk menyampaikan itu kepada kami dan kami akan segera akurasi. Tanpa hal tersebut juga saat ini kami sudah sedang melangsungkan proses akurasi data karena informasi yang akurat dan faktual itu adalah hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi untuk warga negaranya. Ya, yang jelas KPU telah meminta kepada jajaran di bawah agar mensegerakan uploading data tersebut karena memang publik hari ini menanti. Tapi sekali lagi hasil resmi pemilu itu adalah berdasarkan rekapitulasi secara berjenjang.